Ini menurut Syekh Muhammad Jamil Zainu, beliau menjelaskan di antara yang maknanya itu menunjukkan kepada kita sesuatu yang menyimpang dari tauhid, itu adalah sholawat yang biasa dikenal dengan nariyah misalnya, bahwa siapa yang baca sebanyak 4444 kali, harapan agar kesusahannya dihilangkan, dipenuhi hajat kebutuhannya, maka akan terkabul harapannya. Nah, misalnya seperti itu. Maka biasanya diamalkan dengan dibaca berkali-kali, bahkan sebagian tempat itu menjadi amalan-amalan khusus, yang harus diamalkan setiap hari, dan nanti akan diyakini terbebas dari keruwetan hidup misalnya. Ada yang hafal? Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqada bihil hawaiju wa tunalu bihil raghaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu, dan seterusnya. Ada yang tahu artinya? Boten ya. Ada yang pernah mendengar? Oh, sering ya. Qadarullah, saya itu tidak menghafal-hafal karena sering mendengar. Jadi ini itu saya tidak menghafal-hafal, tidak pernah menghafal. Termasuk yang tipil qulub itu saya hafal. Jadi bahkan itu saya sambil lari pun hafal itu. Padahal tidak pernah menghafalkannya karena seringnya ini dibaca. Ya? Tidak dekat Pak, jauh saya. Tapi seringnya dibaca. Mampir masjid kadang dibaca. Baik. Jadi kadang orang masih menganggap ini adalah sholawat. Ini bukan sholawat, ini adalah syair. Kalau yang disebut sholawat itu yang dituntunkan oleh Rasulullah. Kalau syair itu banyak. Bahkan di era modern ini syair semakin berkembang. Apabila sholawat nariyah dibaca sebanyak 31 kali setelah melaksanakan salat subuh, maka Allah akan melancarkan segala urusannya. Apa benar? Batil, Pak. Pertama, salawat nariyah itu baru muncul di belakangan hari, bukan dari Rasulullah sama sekali, Pak. Yang kedua, di sini disebutkan lagi keutamaannya. Siapa yang membaca salawat nariyah 31 kali, maka akan melancarkan segala urusannya kalau dia lakukan setelah subuh. Mana dalilnya dari Rasulullah SAW? Ya. Menyebutkan tentang keutamaan tertentu, pahala tertentu itu hanya khusus untuk Allah. Ya, hanya khusus untuk Allah. Rasulullah SAW nggak berani, Pak, kalau tidak ada wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ada apa kemudian meyakini seperti ini? Dan salawat nariyah itu sendiri isinya mengandung kemungkaran, Pak. Loh, kok kemungkaran? Coba, usolli sholatan kamilatan wa usallimu salaman taman ala rasulillah alladhi tanhallu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqta bihil hawaiju ya wa tunalu bihil raghaibu. Jadi aku bersalawat untuk Rasulullah dengan salawat yang sempurna, dan aku mengucapkan salam kepada Rasulullah dengan salam yang sempurna kepada Rasulullah, yang dengan Rasulullah, ya, dengan melalui Rasulullah akan hilanglah semua kesusahan. Dengan melalui Rasulullah akan terlepaslah semua ikatan. Dengan melalui Rasulullah akan terpenuhi semua kebutuhan. Dengan melalui Rasulullah akan tercapai semua keinginan. Wah, Masya Allah. Bayangkan, Pak. Ya. Di mana sisi kemungkarannya? Apa yang dimaksud dengan melalui Rasulullah? Kalau yang dimaksud tawasul melalui Rasulullah,
tawasul dengan Rasulullah SAW, ya, kata Ibnu Taimiyah itu termasuk syirik. Tawasul dengan orang yang sudah meninggal dunia. Kalau yang dimaksud dengan melalui Rasulullah artinya sumpah dengan selain nama Allah, syirik. Kalau maksudnya Rasulullah yang menghilangkan kesulitan, ini lagi syirik besar. Makanya saudaraku sekalian, ikhwatul Islam, azani Allah wa yakum, salawat nariyah itu bukan dari Rasulullah SAW, bukan dari sahabat, bukan dari tabi'in, bukan para ulama juga, tapi itu belakangan hari munculnya, Pak. Ya, cukupkan dengan salawat yang Rasulullah ajarkan, Pak. Itu yang Bapak baca dalam tahiyat. Ya, cukup baca itu saja. Juhendi dari Karawang. Saya izin bertanya Buya, saya pernah membaca artikel di sosial media. Jadi ada beberapa yang menjelaskan ada beberapa sholawat katanya yang dilarang, dalam artian tidak diperbolehkan. Mengapa tidak diperbolehkan untuk diamalkan? Karena di situ artinya terlalu melebih-lebihkan atau mengagung-agungkan baginda Muhammad SAW secara berlebihan. Dari saya mohon penjelasannya Buya. Contohnya, terima kasih. Contoh sholawatnya apa? Sholawatnya di situ disebutkan salawat nariyah. Maaf Buya. Apa? Salawat nariyah. Baik. Seperti itu. Mohon penjelasannya Buya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik. Memang betul itu turuni kama atratin nasara Isa bin Maryam. Betul Nabi melarang kita mengkultuskan. Nabi jangan kau kultuskan aku seperti orang-orang Nasrani mengkultuskan Sayyidina Isa. Memang betul, tapi kan sudah dikasih contoh Nabi mengkultuskan. Anda tahu orang Nasrani menganggap Sayyidina Isa apa sih? Tuhan. Ya sudah selesai. Kenapa kok Anda bingung? Kalau menyanjung Nabi selagi tidak mengangkat Tuhan, itu bukan sesuatu yang masalah. Dicontohkan kok masih belum paham. Yang nggak boleh kita menyanjung Nabi sampai derajat ketuhanan. Adapun yang dalam surat Nariyah itu kalau tidak salah bunyinya gimana Nariyah? Salah tentang gimana? Allah sholli salatan Allah sholli salatan kamilatan. Coba satu salawat Nariyah gimana? Coba satu saja. Bismillah. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman tamman ala sayyidina Muhammadinil ladzi tanhalu bihil 'uqadu wa tanfariju bihil qurabu wa tuqda bihil hawaizu. Hawaiju. Ya. Baik, sudah. Tanfatihul wa tuqda bil hawaij wa yustasqal hamam bi wajhil karim dan seterusnya. Tanyakan kepada yang mengatakan itu adalah sesat. Dari mana sesatnya? Tanfatihu bihil kurab, akan terbuka segala kesusahan bihi dengan Nabi Muhammad. Tidak usah diganti biha dengan salawat. Bihi sah. Kalau biha, Anda bukan yang buat salat, bikin salawat sendiri. Yang membuat salat pakai bihi. Dan mengatakan bihi dengan Nabi Muhammad tidak sebuah kebatilan kok. Dan kita akan terbebas dari segala pedihnya api neraka bihi kok dengan Nabi Muhammad, dengan ilmunya Nabi, dengan syariat Nabi. Mana yang salah? Watan ghalihu bi watan fariju bil qurab wa tuqda bil hawaij dan seterusnya. Mohon maaf yang hafalannya kurang lebih maknanya seperti itu. Wa tuqda bil hawaij. Dengan Nabi akan dikabulkan hajat. Ini adalah bab tawasul, ada kok. Dengan Nabi akan hajat akhirat kita dengan Nabi, hajat dunia dengan Nabi. Yustasqa bil humam. Dan dengan Nabi akan diminta turunnya hujan. Ustisqa. Ini kalau dianggap sebagai kebatilan Bukhari itu Imam Bukhari salah karena di dalam kitab salat istisqa ada satu bait syair yang dinukil Imam Bukhari wa yustasqa biwajhi, yustasqa dengan kalimat yang sama. Dimintai curahan hujan dengan Nabi Muhammad. Minta hujan ya Allah, minta hujan dengan menyebut Nabi Muhammad. Bahkan itulah yang disebutkan dalam hadis salat istisqa tentang Sayyidina Umar, Allahumma inna kunna natawassalu ilaika bainabika. Aku minta hujan dengan menyebut nama nabimu fataskina, dan kau berikan curahan hujan. Yustasqa bihi, dengan Nabi mendapatkan curahan hujan. Dari mana sisi batilnya? Mungkin dia tidak mengerti bahasa Arab. Dari mana sisi haramnya? Kalau neraka tidak terbebas dengan Nabi Muhammad, Anda bebas dari api neraka melalui pintu siapa? Anda tidak akan bisa masuk pintu kepada Allah kecuali melalui pintu Nabi Muhammad, ya Allah. Nabi Muhammad yang membebaskan kita dari api neraka.
dengan pendidikannya, dengan ajaran, dengan syariatnya, akan terbebas kita daripada api neraka, kesusahan yang sesungguhnya. Itu loh. Makanya sebetulnya itu hal-hal kayak gitu kan orang-orang unik, orang aneh. Orang-orang aneh. Kalau tidak mengamalkan, oke, pasti banyak sholawat yang lainnya. Tapi kalau menyifati dengan sesuatu yang dilarang, ini Anda paham bahasa Arab atau tidak? Siapa yang mengkritik itu? Anda ngerti bahasa Arab atau tidak? Baca di Bukhari, yustasqa biwajhi, itu kalimatnya sama. Itu syirik juga Imam Ghazali. Oke, Imam Ghazali, Imam Bukhari. Mohon maaf. Bab salat istiqo, Anda lihat. Ada kalimat itu di kitab Bukhari. Persis gak ada beda. Yustasqa biwajhi. Yustasqa, kalimat yustasqa. Oh ini bid'ah, ini sesat. Dari mana? Anda ini cobalah. Jangan biasa orang mencaci saudaranya, mengatakan orang berbuat baik dari dulu diputus jadi haram. Bid'ah. Kalau Anda tidak mau ada sholawat yang Anda lebih sukai, cukup. Maknanya tidak salah. Memang tidak ada sholawat lebih bagus daripada sholawat yang dibuat Nabi Ibrahimiyah. Allahumma shalli Muhammad. Allahumma shalli Muhammad. Kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim. Salat Ibrahimiyah. Yang nggak benar adalah orang mengatakan dia buat sholat, lalu berkata, sholawatku ini sholat terbaik. Ya itu nggak benar. Kok menganggap sholatnya lebih bagus dari sholatnya Nabi, itu salah. Memang ada sebagian penggemar sholawat berlebihan. Mengagung-agungkan sholawatnya melebihi daripada sholawatnya Nabi. Yang dibuat Nabi itu juga salah. Tapi kalau mengatakan sholat semacam itu, makanya kita pengen tahu contohnya. Memang mungkin ada sholawat yang salah. Tapi kalau tadi tidak salah. Kalau tadi sholat. Dan sebagian orang yang terpengaruh ingin merubah bihi menjadi biha. Bisolawati, biar tidak masuk wilayah salah. Oh enggak, selagi penulisnya pengarang solawatnya bihi, ya bihi, dan maksudnya benar, tidak salah, nggak usah dirubah jadi biha. Dipikir dia menjadi seorang alim karena merubah biha. Kalau ente merubah biha, bikin solawat sendiri, jangan solawatnya orang. Nah, iya. Yang bihi pun nggak salah, yang biha juga tidak salah, tapi nggak usah merubah. Semuanya pakai ilmu bahasa pun juga dipakai di sini. Apalagi ilmu akidah nanti untuk menilai orang sesat. Apalagi mengkultuskan kan menjadikan orang keluar dari iman. Mengkultuskan Nabi, mana ada pengkultuskan Nabi? Tidak ada jalan menuju Allah kecuali melalui pintu Nabi Muhammad. Artinya tidak ada kebaikan di semesta yang menjadi ada pahalanya kecuali ada diseru oleh Nabi. Dan tidak ada dosa kecuali pernah diwanti-wanti oleh Nabi. Jadi kita terhindar dari kehinaan karena ikut Nabi. Mendapat kemuliaan karena ikut Nabi. Tidak ada pintu lain dari itu. Kecuali Anda menganggap siapapun yang hidup hari ini menjadi Nabi baru lagi. Ini tidak, Nabi adalah pintu menuju kemuliaan. Tanfatuhu bil qurab wa tuqda bil hawaij. Dengan Nabi akan dikabul hajat-hajat kita. Hajat dunia dan akhirat. Akan dicurahkan hujan untuk kita. Mohon maaf, maksud kami bukan kami menghujat Anda yang mengatakan itu. Kami hanya, ayo jangan seperti itu deh. Kalau Anda, ini memang dijelaskan, wong dia salah kok menilai orang sebuah kesalahan dan sementara tidak salah kan kesalahan. Seperti itu saja. Cuman yang aneh bukan mereka yang menganti grup sholawatan ini. Ada orang dari kita itu mencoba merubah sholat ini malah. Berarti dengan cara merubahnya itu sebenarnya dia percaya dengan tuduhan tadi. Yang merubah hi menjadi ha, itu adalah berarti dia mulai terpengaruh. Wah ini kayaknya nggak cocok nih kalau hi. Masa Nabi Muhammad. Nah. Ya, sampai di sini insya Allah. Semoga Allah menjaga hati kita. Kemudian dia kadang-kadang memang kesombongan. Antara grup sholat dengan sholat juga nggak sesuai. Ini punya sholat ini paling bagus. Mencaci sholat yang lainnya. Wah ini sudah repot ini orang. Ini grup sholat. Ya sholat apa yang dia baca? Ya ini sholat ini. Ini bagusan ini loh apa? Kalau sudah baca sholat bagus semuanya. Ya nggak sholawatan itu loh ya nggak bagus. Itu saja ya. Kadang-kadang memang kesombongan itu repot. Kesombongan derajat menyalahkan, merendahkan. Tadi menyalahkan yang pertama. Berikutnya adalah merendahkan. Bagusan sholawat saya. Sampai kadang ada bohong palsu. Sholawat mengatakan, siapa membaca sholat ini berapa puluh kali, maka akan ini. Nabi bersabda, sholat dia membuat kok Nabi bersabda. Ini membuat riwayat palsu. Ujung-ujung apa? Saya di mimpi saya. Udah, kalau mimpi aja jangan ngomong-ngomong begitu dong. Dari awal kasih tahu kalau saya mimpi. Tapi disebutkan di semua orang bahwasanya siapa membaca sholawat ini berapa puluh kali maka akan dapatkan ini. Dusta atas nama Nabi. Ayo hati-hati, sholawat adalah hebat. Walladzi yusalli alaikum wa malaikatuhu yukhrijakum minadh dhulumati ilan nur. Dengan sholawat Allah akan keluarkan kita dari kegelapan menuju cahaya.
Karena kita salawat kepada Nabi Muhammad, Allah akan salawat kepada kita berlipat-lipat. Dan salawat Allah adalah mengeluarkan kita dari kegelapan. Berarti dengan Nabi Muhammad kita keluar dari kegelapan. Dengan Nabi Muhammad kita keluar dari kegelapan. Dengan Nabi Muhammad kita terbebas daripada petaka. Kenapa? Allah yang berfirman, "Walladzi yusalli 'alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur." Allah yang bersalawat kepada kalian untuk mengeluarkan kalian dari kegelapan, dari kehinaan, dari kenistaan, dari petaka dan sebagainya. Loh, bagaimana agar kita mendapatkan salat dari Allah? Nabi menyebutkan, "Man shalla alayya marratan sallallahu alaihi biha asyra." Salawat kepadaku sekali, Allah balas 10 kali salawat. Ya salawat kepada Nabi, biar kita mendapatkan salawat dari Allah, mendapat rahmat dari Allah, seperti itu. Ya. Itu kan bihi tadi, itu makna bihi itu. Oh, kalau dijabarkan luas makna bihi sah, bihi bin nabi, bin nabi, bin nabi sah. Tidak usah dirubah-rubah. Kalau memang itu pengarangnya begitu, kecuali ada nas ditemukan oleh muridnya, penulis salawat nariyah bunyi adalah biha. Oke, berarti ada 2 riwayat, satu bihi, satu biha. Tapi di saat Anda merubah dari bihi ke biha hanya karena terpengaruh dengan orang yang mengatakan ini salawat batil, Anda tidak benar, Anda salah dengan begitu. Saya mau menanyakan mengenai salawat. Itu ada beberapa macam salawat. Ada lagi yang namanya katanya salawat nariyah. Itu katanya bid'ah. Bagaimana itu? Dan salawat-salawat yang lain katanya banyak yang bid'ah. Kami mohon petunjuk. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, semua lafaz salawat itu Allah cintai dan Rasulullah sukai. Tapi sekarang muncul orang-orang yang tidak mengenal ilmu Ahlus Sunnah dengan baik, tapi membawa nama-nama simbol-simbol tauhid, ya mungkin ini tentara-tentara Dajjal kali ini ya. Mereka kemudian membid'ahkan dan menganggap syirik orang bersalawat dengan lafaz nariyah, karena dia tidak faham isinya, dia kira itu syirik. Bahkan menganggap orang kalau salawat nariyah bisa bikin kesurupan gitu. Itu ya bagian dari fitnatul Dajjal juga ya, kekacauan yang disebutkan oleh para pembohong-pembohong ini yang berbaju-baju ustadz. Karena kadang-kadang ya mohon maaf, syaitan itu kan bisa meminjam tubuh kita dan bisa meminjam lisan kita. Kalau kita berbicara dengan kejahilan, kesombongan, ini bisa dipinjam oleh syaitan. Akhir berkalamlah dengan kalam yang tidak sahih, tidak benar. Jadi yang dia nggak tahu siapa yang menyusun lafaz salawat nariyah. Yang menyusun lafaz nariyah itu ulama ahli hadis, ahli sunnah, ahli tauhid, namanya Ibrahim At-Tazi. Maka dulu nama dari salawat nariyah itu adalah salawat taziyah. Lama-lama berubah jadi salawat nariyah. Ya. Jadi tidak benar bahwa salawat nariyah itu bid'ah atau syirik. Salawat nariyah justru berisi cara bermunajat dengan ilmu tauhid yang sahih kepada Allah Subhanahu wa taala. Kasih. Jadi selawat Nabi itu yang utama barangkali yang Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad begitu Ustaz. Betul ya. Itu selawat yang paling sederhana dan yang paling mulia yang kita pakai lagi sholat, yaitu selawat Ibrahimiyah.